الحمد لله المتفضل بالنعم المتفرد بالجلال والكرام نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار المذنبين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين ونورا للمهتدين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله فإنها سبيل النجاة ومفتاح السعادة في الدنيا والآخرة Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab takwa merupakan sebaik-baik bekal yang akan menemani perjalanan kita bukan hanya selama hidup di dunia, tetapi juga saat kita meninggalkannya menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Sudah sekian banyak para khatib, para dai dan para penceramah mengingatkan bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan, bukan tujuan akhir. Cepat ataupun lambat kita akan meninggalkannya. Ketika jasad telah berada di dalam kubur, semua kesibukan, semua ambisi dan kesenangan dunia akan berakhir. Saat itulah akan dimulai perjalanan yang sangat panjang menuju kampung akhirat, tempat kita akan menetap selama-lamanya. Perjalanan yang pasti akan ditempuh oleh setiap manusia dan tidak mungkin dapat dihindari oleh siapapun. Alam barzakh telah menanti, tempat di mana kuburan akan menjadi saksi. Apakah ia berubah menjadi taman surga yang indah, atau dia berubah menjadi lubang neraka yang menyiksa? Ketika lubang kubur telah ditutup dan seluruh manusia telah kembali meninggalkan kita, malaikat munkar dan nakir akan mendatangi kita, lalu mendudukkan jasad dan mengembalikan ruh ke dalamnya. Kemudian mereka menuntut jawaban atas 3 pertanyaan yang sering manusia lalaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qubiral mayyitu ataahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil akharin nakir." Apabila mayit telah dikuburkan, datang kepadanya 2 malaikat yang berwarna hitam dan biru, yang satu disebut munkar dan yang lainnya disebut nakir. Sebagian ulama menjelaskan bahwa hitam adalah warna tubuh keduanya, sedangkan biru adalah warna mata. Warna mata mereka yang sangat tajam. Ini menggambarkan 2 malaikat yang penampilannya tidak biasa, sangat menakutkan sehingga membuat seorang hamba benar-benar merasakan kedahsyatan ujian pertama di alam kubur. Mereka, yakni kedua malaikat ini akan bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Ini adalah sebuah pertanyaan yang mengisyaratkan wajibnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya yang indah serta sifat-sifatnya yang sempurna. Ketahuilah bahwa zat yang paling berhak untuk kita kenal dalam hidup ini adalah Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana mungkin seseorang dapat menjawab pertanyaan ini dengan baik jika selama hidupnya ia tidak pernah berusaha untuk mengenal Rabb-nya, tidak pernah mempelajari tauhid, tidak mengetahui hak-hak Allah atas hambanya, serta tidak memahami betapa besar ancaman Allah terhadap kesyirikan dan para pelakunya. Padahal inilah pertanyaan pertama yang mengguncang alam kubur untuk menguji sejauh mana seseorang mengenal Rabb-nya dan hidup di atas tauhid yang benar.
Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kemudian malaikat pun akan bertanya, "Ma dinuka?" Apa agamamu? Di dunia ini setiap muslim mungkin bisa menjawab, ya, bisa menjawab dengan mudah ketika ditanya apa agamamu. Maka mereka akan menjawab, agamaku Islam. Namun ketahuilah, di alam kubur pertanyaan ini bukan tentang hafalan atau pengakuan di lisan, melainkan tentang iman, ilmu dan amal yang telah dijalani. Apakah Islamnya hanya sebatas identitas atau benar-benar ia pelajari, yakini dan amalkan hingga akhir hayat? Sebab pertanyaan ini mengisyaratkan wajibnya setiap muslim mempelajari agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah. Kemudian malaikat akan mengajukan pertanyaan yang ketiga, yakni man nabiyyuka? Siapa nabimu? Pertanyaan ini bukan sekadar tentang menyebutkan nama beliau, melainkan tentang sejauh mana kita mengenal, mencintai dan mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjadi teladan dalam kehidupan kita sehingga petunjuk dan sunnah beliau senantiasa kita jadikan sebagai pedoman dalam beragama? Ataukah justru ada selain beliau sallallahu alaihi wasallam yang lebih kita ikuti dan kita jadikan panutan dalam urusan agama? Sebab pertanyaan ini mengisyaratkan wajibnya kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sunnah beliau, menjadikan beliau sebagai teladan dalam beragama serta berusaha mengamalkan petunjuknya dalam seluruh aspek kehidupan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu sebelum datang hari ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan, hendaknya kita mempersiapkan diri dengan ilmu yang benar, ilmu yang melahirkan keimanan yang kokoh dan amal soleh yang sesuai dengan tuntunan syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Para sahabat dan ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bil qauli tsabit fil akhirah adalah keteguhan seorang mukmin ketika menjawab pertanyaan malaikat di dalam kuburnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa seorang mukmin akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu menjawab dengan jawaban yang kokoh. Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun firman Allah bil qauli tsabit fil hayati dunya, ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia, yaitu di mana para ulama menafsirkan bahwa keteguhan seorang mukmin ketika menjelang wafat, Allah memberinya taufik untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik seperti zikir, istighfar dan kalimat tauhid la ilaha illallah. Berbeda dengan sebagian orang yang jauh dari iman, ketika sakaratul maut datang, lisannya tidak mampu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memperoleh taufik untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Adapun orang kafir dan munafik ketika hidup di dunia, mungkin saja mereka mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mereka tahu bahwa Tuhan kaum muslimin adalah Allah. Mereka tahu bahwa agama mereka adalah Islam dan nabi mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika mereka berada di dalam kubur, Allah tidak memberikan taufik kepada mereka untuk menjawab dengan benar. Mereka berusaha menjawab tetapi tidak mampu, yang keluar dari lisannya hanyalah jawaban yang tidak bermanfaat. Dia hanya mengucapkan ha la adri, aku tidak tahu. Ini adalah keadaan yang sangat memilukan dan mengerikan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itulah para sahabat sangat takut terhadap fitnah kubur. Mereka memahami bahwa keselamatan di alam kubur merupakan awal keselamatan menuju akhirat. Diriwayatkan dari Hani Maula, bekas budak yang telah dimerdekakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa beliau menceritakan apabila Utsman bin Affan radhiyallahu an berdiri di dekat kuburan, beliau menangis hingga janggutnya basah. Ketika ditanya tentang hal itu, beliau menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kubur adalah persinggahan pertama dari berbagai persinggahan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Jika seseorang selamat darinya, maka apa yang setelahnya akan lebih mudah. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Namun jika ia tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih berat baginya. Maka siapa yang lulus dari ujian kubur, ia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dan perkara-perkara setelahnya akan menjadi lebih mudah. Sebaliknya, siapa yang gagal menghadapi ujian kubur, ia akan merasakan azab yang pedih dan perkara-perkara setelahnya akan lebih berat dan lebih dahsyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afdha'u minhu." Aku tidak pernah melihat suatu pemandangan yang lebih dahsyat daripada kubur. Hadirin yang dirahmati Allah,
Lalu bagaimana agar kita dapat menjawab pertanyaan tersebut dan selamat dari fitnah kubur? Pertama, hendaknya kita memahami bahwa menjawab pertanyaan kubur bukanlah sekedar hafalan yang keluar dari lisan. Ini adalah masalah keimanan, sedangkan keimanan lahir dari ilmu yang dipelajari. Karena itu, setiap muslim wajib mempelajari 3 landasan agama. Yang pertama adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Yang kedua adalah ma'rifatud dinil Islam, yaitu mengenal agama Islam. Yang ketiga adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersungguh-sungguhlah dalam pelajarinya, karena itulah bekal yang akan menyelamatkan kita ketika kita ditanya di alam kubur. Kedua, kita dianjurkan untuk mengamalkan zikir pagi dan petang yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalamnya terdapat zikir yang berbunyi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Zikir ini mengandung pengakuan dan keridhaan terhadap 3 perkara yang akan ditanyakan di alam kubur, tentang Rabb, agama, dan Nabi. Maka siapa yang benar-benar ridha bahwa Allah adalah Rabbnya, Islam adalah agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya, niscaya ia akan merasakan manisnya iman. Namun hadirin, bahwa ridha tidak cukup dengan ucapan semata, tapi ridha lahir dari ilmu, keyakinan, dan penghayatan. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali untuk meraih rasa ridha adalah dengan belajar, memahami, dan mengimani agama ini dengan benar. Kemudian ketiga, hendaknya kita memperbanyak doa agar diselamatkan dari azab dan fitnah kubur. Janganlah kita lupa, setelah membaca salawat dalam tasyahud akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Maka persiapkanlah jawaban itu dari sekarang. Kenalilah Allah sebelum ditanya tentangnya, pelajarilah Islam sebelum ditanya tentangnya, dan kenalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ditanya tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam kubur tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk belajar dan beramal. Hari ini adalah hari beramal tanpa hisab, sedangkan esok adalah hisab tanpa amal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waktu akan terus berjalan dan kita akan semakin dekat dengan kematian. Kita semua akan menempuh perjalanan yang sama. Kita akan memasuki alam kubur seorang diri tanpa membawa harta, kedudukan, maupun keluarga. Saat itulah seorang hamba akan diuji dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menentukan keselamatan atau kebinasaan dirinya. Tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Ketahuilah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tidak dipersiapkan pada saat kita telah berada di dalam kubur. Namun jawaban itu dipersiapkan hari ini selama kita masih diberi kesempatan hidup di dunia. Barang siapa yang mengenal Allah dengan benar, tahu bagaimana cara mentauhidkannya dalam beribadah, maka Allah akan meneguhkannya ketika ditanya tentang Rabb-nya. Kemudian barang siapa yang mempelajari Islam, kemudian mengamalkannya dan berpegang teguh dengannya hingga akhir hayat, maka Allah akan meneguhkannya ketika ditanya tentang agamanya. Dan barang siapa mengenal Rasulullah SAW, mencintainya, mengikuti sunnahnya, serta menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan, maka Allah akan meneguhkannya ketika ditanya tentang nabinya. Karena itu, janganlah kita menunda-nunda untuk belajar agama. Jangan merasa cukup dengan sekedar identitas sebagai seorang muslim. Persiapkanlah jawaban itu dari sekarang, sebelum datang hari ketika tidak ada lagi kesempatan untuk belajar dan beramal. Marilah kita memohon kepada Allah agar diberi keteguhan di atas tauhid dan sunnah hingga akhir hayat, serta diberi keselamatan ketika menghadapi fitnah kubur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabil qabr wa na'udzu bika min fitnatil qabr wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma arzuqna husnal khatimah waj'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqak. Allahumma ij'al quburana ba'dal mauti rawdatan min riyadil jannah wa la taj'alha hufratan min hufarin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.